Shalom. Ya, ini pria 33 tahun asal Prancis. Dia ini memiliki obsesi yang unik. Dia ini sejak kecil punya ketertarikan dengan dunia alien. Obsesinya ini sungguh menggoda dia, akhirnya dia mau menciptakan alien dalam dirinya. Jadi dia ini, tadi kan dikatakan cita-citamu setinggi langit digantungkan kan. Nah, dia ini ingin merealisasikan cita-citanya dia ini. Akhirnya dalam kehidupannya dia tidak asing dengan meja operasi. Ya, bibir atasnya diangkat. Anthony berani loh sampai menato bola matanya. Wow, bola matanya ditato walaupun berisiko menjadi buta. Dia juga menjalani operasi pengangkatan telinga. Ya, sebelah kiri saya ini ya. Dan luar biasa sekali, melibatkan pemotongan organ berotot, yaitu lidahnya. Lidahnya pun dipotong. Ini ya, lidahnya pun dipotong jadi dua. Bukan itu saja, seluruh tubuhnya itu ditato, dari kepala sampai kaki ditato benar-benar, karena dia ingin menjadi obsesi alien hitam tadi. Lihat, tangannya pun berani dipotong, karena dia mempunyai obsesi yang luar biasa tentang black alien. Yang wanita, Andrea Ivanova. Andrea Ivanova ini berusia 25 tahun, asal Bulgaria. Dia ini mempunyai sebuah obsesi, sebuah cita-cita menjadi boneka Barbie. Akhirnya dia menjalani injeksi pertama pada bibirnya. Dan mahasiswa ini mengatakan dia selalu ingin terlihat seperti Barbie sejak dia masih kecil. Dia bermimpi untuk menjadi Barbie dengan bibir yang tebal. Bahkan dia berani menginvestasikan ribuan dolar untuk operasi bibirnya. Dan dia sudah menjalani injeksi bibir itu 26 kali. Seperti apa dia? Luar biasa, dari wanita yang seperti ini, cantik, dan menurut Bapak Ibu lebih cantik ya yang ini ya. Enggak ya? Ada yang setuju? Ada yang mau niru? Nah, di China itu ada namanya Wu Yongning. Dia berasal dari China dan mengklaim dirinya itu sebagai China's First Rooftopper. Ini sebuah julukan bagi seorang yang nekat memanjat bagian tinggi gedung dan dia selfie di sana. Dan tidak peduli seberapa tinggi gedungnya, dia akan berusaha mencapai puncak gedung itu. Dia sembunyi-sembunyi naik. Sembunyi-sembunyi naik sampai di atas foto, sampai di atas foto. Dan sayang, obsesi foto selfie ekstrimnya ini merenggut nyawa Wu Yongning. Dia setelah jatuh dari lantai 62. Ya, obsesi yang datang menguasai kita ini bisa berakibat fatal. Terkadang kita ini bisa terobsesi. Kita nggak bisa bedain loh, mana yang visi, mana yang obsesi. Kita bisa terjebak dalam obsesi seperti itu. Mari kita belajar siang hari ini dengan tema waspada terhadap obsesi. Yakobus pasal 4 ayat yang pertama sampai 17. Kita akan bertahap membacanya. Kita ingin tahu tentang obsesi. Apa sih obsesi itu? Obsesi itu something about which one is constantly thinking or concerned. Jadi sesuatu yang membuat seseorang berpikir terus-menerus untuk mencapai hal tersebut. Nggak tahu itu pekerjaan, bisnis, atau jodoh, atau pelayanan, atau apapun itu. Jadi sesuatu yang membuat seseorang berpikir terus-menerus untuk mencapai hal tersebut. Saya cari lainnya di bagian psikologi, menyatakan seperti ini. Pikiran yang selalu menggoda seseorang dan sangat sukar dihilangkan. Jadi kalau kita mempunyai pikiran terus selalu menggoda itu artinya membuat kita ini untuk bertindak, mencapai hal tersebut, dan itu sulit dihilangkan. Nah, itu obsesi. Yakobus 4 ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Itu ada garis bawah hawa nafsumu. Kalau di bahasa Indonesia sehari-hari, dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antaramu? Bukankah itu berasal dari
keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia. Terjemahan baru mengatakan hawa nafsu, yang bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan keinginan-keinginanmu. Kalau dalam bahasa aslinya itu dikatakan hawa nafsu itu hedone. Hedone ini ada mitologi Yunani begini. Hedone itu hasil perkawinan antara dewa Eros, Cupid ya, dengan Psyche. Jadi Eros itu personifikasi dari Cupid itu dari desires for pleasure. Jadi ada keinginan ini untuk menyenangkan diri sendiri. Keinginan yang kuat untuk menyenangkan diri sendiri. Ternyata saya cari lagi, ketemunya di kata las. Las ini sebuah hawa nafsu yang membuat kita ini tidak mau tahu orang sekitar kita, mau kamu salah, mau kamu tersinggung, mau kamu mati, istilah kasarannya gitu, mau kamu tokomu tutup, pokoknya aku harus mencapai kesenanganku itu. Dan ini sering dipakai sebagai kata pengganti dari obsesi. Saya mendapatkan pemahaman gini, obsesi itu adalah pemikiran yang sangat kuat, kemudian dia menggoda, pemikiran itu terus datang dan sulit dihilangkan untuk mencapai sesuatu dan membuat orang yang berpikir itu berpikir terus-menerus untuk mengambil tindakan apapun dalam mewujudkannya. Manusia hidup itu kan punya mimpi, dia punya visi. Kita bekerja pasti punya mimpi kan? Mungkin kita punya anak, suatu saat kita akan menyekolahkan dia kuliah. Itu mimpi, itu visi. Kemudian misinya apa? Misinya kita harus bekerja, terus menabung, itu misi. Ambisi itu semangatnya kita nih loh untuk melakukan ini, ambisi. Jadi sebetulnya ambisi itu baik, tapi sering dikatakan ambisi itu jelek. Karena apa? Ambisinya itu sudah jadi obsesi. Ambisi ketika kita terus ngompori, dipikir terus berulang-ulang, akan menjadi sebuah obsesi. Akhirnya mau tidak mau, apapun yang dilakukan, whatever it takes, jadi apapun wis, mati hidup pokoknya tak serang terus. Nah itu jadi obsesi. Yuk kita belajar. Kita bagian yang kedua, dampak obsesi. Yakobus 4 ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukannya datang dari, tadi kita tahu ya, hawa nafsu, kita bisa ganti dari obsesi yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Lihat, ayat ini mengatakan dengan jelas sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Berarti lebih dari satu orang dong, benar ya? Kalau satu orang nggak mungkin dia bertengkar-tengkar karepnya sendiri, terus pukul-pukul dirinya sendiri, nggak mungkin. Berarti ada sebuah perselisihan, ada sebuah pertengkaran, ada sebuah sengketa yang melibatkan dua orang. Dan kenapa terjadi seperti itu? Karena ada obsesi. Masing-masing orang ini punya obsesi, akhirnya bertengkar. Obsesi, ingat tadi, obsesi itu pokoknya segala sesuatu aku jalani demi kepentinganku. Nah yang satunya, bisa dibayangin ya Bapak Ibu, yang satunya juga gitu. Pokoknya ini obsesiku, tak jalani apapun yang dilakukan demi kepentinganku. Tengkar enggak? Tengkar. Dan ini terjadi di perusahaan-perusahaan, di departemen. Yang menarik adalah gereja pun tidak luput dari yang namanya obsesi. Karena apa? Loh, karena kita manusia punya visi, punya mimpi, akhirnya kebablasan. Mimpinya harus dijalankan, harus digapai dengan ambisi, ambisinya dipush terus, muncul obsesi. Nah ambisi ke obsesi kan tipis. Yang tahu dari mana? Dari dampaknya. Kalau kita sudah punya ambisi, kemudian akhirnya menyebabkan itu pertengkaran, menyebabkan itu sengketa, berarti kita sudah masuk dalam obsesi. Jadi kita harus peka. Siapapun kita di marketplace, kita harus peka. Di gereja itu organisasi. Organisasi itu kumpulan dari dua orang minimal ya. Lebih dari satu orang itu sudah bisa disebut organisasi. Organisasi itu kumpulan dari organisme, manusia ini organisme. Nah kalau dua orang ini sudah punya obsesi yang berbeda, maka dia akan saling nyakiti. Nggak mau tahu apapun itu, dia akan serang. Di dalam kehidupan kita juga seperti itu.
keluarga, suami istri, ayo jangan masing-masing punya obsesi. Kalau suaminya punya obsesi, istrinya punya obsesi, yang pasti terjadi pertengkaran. Kenapa kok ada perceraian? Ya karena masing-masing punya obsesi. Suaminya kepingin sang istri jadi ibu rumah tangga yang baik, bantu bisnisnya suami, tapi yang istri punya obsesi, aku harus punya bisnis sendiri. Jadi satu enggak bisa, pasti bertengkar. Dan itu firman Tuhan mengatakan pasti ada pertengkaran. Dan obsesi itu ternyata kalau diteruskan dia menjadi sebuah gangguan, Bapak Ibu. Yang pertama tentang gangguan obsesif kompulsif. Ada orang yang bersihan. Saya ingat almarhum mama ini bersihan sekali, tapi untungnya nggak sampai di obsesif kompulsif disorder tadi. Kemana-mana kalau mau nginep bawa selimut sendiri, bawa spray sendiri, jadi sampai sana itu tugas kita adalah bongkar semua ranjang-ranjang, bongkari, pasang spraynya kita sendiri, bantal guring pasang sendiri. Terus kita ini anak-anaknya mikir garuk-garuk, mama kita ini nginep di sini berapa tahun sih gitu. Ini pindah rumah nih, ya kan? Nah ini mengganggu. Bisa nggak terjadi pertengkaran? Bisa. Kelihatannya ini sepele, kelihatannya dia hanya untuk dirinya sendiri, tapi orang yang sekitarnya ini bisa merasa tidak nyaman. Obsessive compulsive personality disorder. Nah ini yang seringkali kita jumpai, tetapi orang nggak sadar. Pemikiran yang terpaku pada keteraturan, kesempurnaan, ya perfeksionisme, terus kontrol mental, kontrol hubungan dengan orang lain interpersonal. Nah, perfeksionisme yang berlebihan ini menyebabkan tugas tidak dapat diselesaikan karena hasil pekerjaannya ini nggak sesuai dengan standar yang sangat tinggi. Jadi kita sulit sekali untuk mendelegasikan kepada orang lain karena nggak sesuai sama pemikirannya dia. Sedikit-sedikit, wah rasanya anak itu nggak bisa, harus aku tangani sendiri. Nah, tidak mempercayakan pekerjaan pada orang lain. Kemudian dia mudah marah, mudah ngambek ketika merasa diabaikan. Misal saya lagi ngobrol dengan Pak Aris nih, lagi ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris, Pak Yehuda lewat. Pas Pak Yehuda lewat, kita lagi ngobrol tentang Yehuda. Terus Yehuda merasa, ini Bani sama Aris ngapain nggak ngomongin saya ya? Pasti ada sesuatu ini. Nah, ini bahaya. Kalau sudah seperti itu, Bapak Ibu, ini juga termasuk dalam obsesi, personality tadi. Kita merasa ada sesuatu yang tidak benar, kok ngomongkan aku? Padahal saya sama Pak Aris ini ngomongkannya, wah keren ya, seperti Pak Yuda ya, bisa main keyboard sendiri, bisa nyanyi-nyanyi sendiri, enak, all in one, gitu, all in one, semua bisa. Tapi yang didengar Pak Yuda, loh ini kok ngomongin aku, ada apa? Lihat, sebuah fakta yang dibayangkan benar, tapi kenyataannya tidak benar. Ini obsesif, dan ini bisa membuat pertengkaran enggak? Bisa, sangat bisa. Tiba-tiba Pak Yuda telepon saya, kamu tadi ngapain ngomongin saya? Loh sis, ngomongin apa? Tadi kamu manggil-manggil namaku. Loh sebentar toh. Ada background peristiwa yang Pak Yuda nggak tahu. Tunggu dulu, kenapa kok saya ngobrol sama Pak Aris? Kan ada background peristiwanya, ada sejarah peristiwanya yang nggak tahu. Tapi sudah keburu marah. Itu obsesif. Obsesinya lainnya apa? Kita pelayanan, terus kita ini iri. Aris lagi. Kok kenapa dia terus sih? Terus kita merasa, aku loh enggak pernah diajakin begitu. Nah ini obsesi. Obsesi apa? Obsesi jabatan. Obsesi kita terlibat dalam pelayanan. Obsesi kita untuk tampil di depan orang banyak. Ini obsesi. Bukan lagi pelayan Tuhan ini mau memuliakan nama Tuhan, tapi dia sudah punya obsesi untuk dirinya. Ini yang dimaksud Tuhan. Yang berikutnya, dampak obsesi apa? Kita baca. Yakobus 4 ayat yang kedua-a. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Jadi obsesi, kalau orang sudah obsesi, itu dia bisa membunuh. Contoh, firman Tuhan ada cerita Amnon dan Tamar, 2 Samuel 13. Kita sudah tahu akhirnya kejadiannya apa. Amnon memperkosa Tamar. Ini pembunuhan karakter. Pembunuhan belum tentu pembunuhan secara fisik. Pembunuhan karakter. Karena apa? Karena obsesi cinta. Kalau kita baca di Ahab, Isabel dan Nabot, itu pembunuhan fisik. Karena apa? Ahab kepingin kebun anggurnya Nabot. Akhirnya dibunuh. Nabotnya dibunuh. Ini obsesif. Jadi terjadi pembunuhan.
Jadi Bapak Ibu kalau lihat ya sekeliling kita, siapapun kita, ya karena sama-sama kita ini manusia, mau di marketplace ataupun mau di organisasi gereja, kalau sampai ada obsesi, ini cirinya. Satu, terjadi sengketa, pertengkaran. Mau masalah kecil ya ditengkarkan, mau masalah besar itu tambah meledak. Yang kedua, ada pembunuhan karakter. Wow, sudah ngomongnya kemana-mana, dijelek-jelekin. Yang ketiga, dampak obsesinya apa? Yang ketiga adalah menjadi musuh Allah. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Menara Babel tujuannya untuk apa? Mereka itu mencari nama, ya mereka ingin mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan supaya mereka tidak tersebar di seluruh dunia. Itu tujuannya apa? Ya untuk meninggikan dirinya sendiri. Dia mau namanya loh. Orang kalau sudah sukses, orang sudah punya jabatan di atas, pengin namanya diagung-agungkan, kira-kira ingat Tuhan enggak? Sulit. Kelihatannya kan bersatu loh. Menara Babel itu orang-orangnya bersatu loh. Rukun loh, enggak ada pertengkaran loh mereka. Bersatu. Tapi begitu mereka mendirikan menara itu, ingin mencapai namanya lebih tinggi lagi, sudah tidak mau Tuhan-Tuhanan. Manusia kalau sudah sukses itu sulit sekali mengakui adanya Tuhan. Mungkin masih ke gereja, bisa jadi, tetapi jadi ateis praktis. Kalau ateis itu nggak percaya memang, tapi dia sudah ateis praktis. Aku sukses, punya rumah, punya apartemen, punya villa, punya mobil banyak, kantorku besar, cabangku di mana-mana. Itu semua karena aku kok. Ini ateis praktis. Orang mengatakan bahwa Pak hati-hati loh Pak, itu obsesi. Nggak mungkin dia sadar, karena apa? Dia sudah masuk di jebakannya itu, dampaknya itu. Kalau sudah di situ sulit sekali. Yang bagian yang ketiga, terus caranya kita bagaimana supaya tidak terjebak atau waspada terhadap obsesi? Yang pertama, kita harus tunduk kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk itu taat, obey. Ciri orang taat itu adalah melakukan firman Tuhan. Kenapa orang dikuasai obsesi? Karena dia lebih taat kepada dirinya sendiri daripada kepada firman Tuhan. Orang obsesi itu kan dia melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk mencapai mimpinya dia. Berarti dia lebih taat pada diri sendiri. Maka itu pasti dia kejebak dalam obsesi. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena itu ia diseret dan dipikat olehnya. Dan Bapak Ibu bisa baca di Yakobus 1 ayat 14 sampai 16. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Sama seperti tadi. Dibuahi terus ambisi dibuahi jadi obsesi dibuahi jadi lupa Tuhan, ateis praktis. Percaya Yesus, percaya. Tapi kenyataannya dia ngomongnya semua aku, itu sudah ateis praktis. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Ambisi pelayanan, dari Senin sampai Minggu full day. Ambisi. Itu ambisi apa obsesi? Lihat dulu, terjadi sengketa dan pertengkaran enggak? Lihatnya di mana? Lihat di keluarganya dia. Apakah anak-anaknya protes? Apakah istrinya protes? Kalau mereka memahami enggak masalah. Tapi ketika mereka tidak memahami, mereka protes, nah ini berarti obsesi. Jadi penilaiannya itu gini ya, pelaku firman Tuhan itu kan harus cek dan recheck, bukan hanya diri sendiri tapi keluargaku ya apa. Nah kalau kita aktif terus tidak cek pada keluarga kita, tiba-tiba istri kita mengatakan, kamu itu pelayanan terus ya, terus anak-anakmu nih loh, mau perginya kapan? Terus saudara mengatakan gini, sudahlah semuanya itu Tuhan dulu. Loh, hati-hati loh. Bukan menjadi pelaku firman Tuhan, itu menipu diri sendiri. Kelihatannya kita seolah-olah suci, tapi ini obsesif. Kalau misalkan istri bapak atau suaminya ibu gitu ya, setuju, mendukung, support penuh, anaknya juga mengerti, itu bukan obsesi. Tapi kalau sudah mulai ada yang greweng di belakang, hati-hati obsesi. Sengketa, pertengkaran. Yang kedua, pembunuhan karakter. Yang ketiga, menjauh dari Allah.
Anda bisa sukses di pelayanan, tapi keluarga Anda terus nggak ngakui Yesus, percuma ngapain papaku nggak pernah ngurusin aku, di luar terus. Salah juga. Cara yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Tunduk pada Allah. Yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Orang taat kalau tidak mendekat pada sumbernya, itu lama-lama tidak taat. Kalau orang taat, dia pasti kepingin terus barengan, pingin tahu terus. Tapi orang yang baca firman Tuhan terus belum tentu taat loh. Contoh, Yudas sama Tuhan Yesus deket banget, murid, kemana-mana pergi, tapi taat gak dia? Semua dikomentari, semua dikritiki, akhirnya dia obsesi. Mungkin dia mau ngetes Yesus kan sakti, coba sih tak jual dengan ya uang kecil lah, ya uang receh, buat mainan-mainan, buat diong-diongan, kira-kira bisa luar biasa enggak? Obsesi, kena, enggak taat. Mendekat itu begini Bapak Ibu, jeruk bulat itu ada sisi-sisinya kanan kiri. Nah, mendekat yang dipakai di Alkitab itu squeeze itu gini, kanan kiri, sisi kanan kiri ini untuk menjadi satu di peres. Itu loh yang Tuhan mau, di squeeze. Jadi kita sama Tuhan itu mendekat tuh bukan cuman dekat-dekatan gini, tapi squeeze, nempel. Tuhan berkata apa? Harus nempel seperti pokok anggur. Itu nempel, squeeze. Yang ketiga, yang terakhir, Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Obsesi dan ambisi itu tipis. Kita hidup bisa punya ambisi, punya visi, punya misi, tetapi hati-hati. Hati-hati jangan sampai ambisi kita, pelayanan kita terjadi obsesi. Cek, apakah kita ini menghasilkan pertengkaran sengketa? Apakah kita ini membunuh orang lain dengan bahasa kita, menyinggung orang lain, jelek-jelekkan orang lain? Yang terakhir, apakah kita ini semakin jauh dari Allah? Harus mendekat, jadi satu. Kalau Tuhan katakan rendahkan dirimu, ya jangan sombong, ya rendahkan dirimu. Jangan saling fitnah, jangan saling balas menjelekkan. Jangan kita sikut-sikutan. Selesaikan masalah itu tanpa masalah. Kalau kita sampai tersinggung, terus nyebarkan ke orang lain karena kita tersinggung, itu sama aja bales, norak. Jangan. Biarlah hidupan kita jadi indah di mata Tuhan.